主内弟兄姐妹，大家下午好。我代表我们的主任牧师、副主任牧师、教会的长老、执事跟所有我们的同工们，要恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。我们今天是有特别的崇拜会，因为是我们在12月20号前庆祝圣诞节的时候，这里有我们的牧师，他讲印尼文，等一下我会翻译我们的这个崇拜会，所以感谢弟兄姐妹能够今天跟我们一起同心来进入我们今天的崇拜会，愿上帝祝福弟兄姐妹每一位。Kau Raja kami, Tuhan Yesus. Kau yang bertata di atas pujian dan di atas kehidupan kami. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, indah hadirat-Mu Tuhan. Indah hadirat-Mu. Oh, haleluya. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. You have been so good, you have been so good. We thank you, Tuhan. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang besar, Kau karuniakan Raja kami Tuhan Yesus untuk dapat lahir ke dalam dunia ini menebus kami. Sungguh kasih yang besar, kasih yang besar Tuhan. Saat ini kami datang untuk menyembah Engkau, kami juga datang untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Tuhan Roh Kudus urapi hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus urapan yang sama atas kami semua. Agar kami dapat mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Beracara terus Tuhan Roh Kudus, Kau mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ucap syukur untuk hadirat-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita semua. Kesempatan indah kembali Tuhan berikan bagi setiap kita ada dalam rumah Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih bahwasannya kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Puji Tuhan. 哈利路亚，赞美主，感谢主，再给我们一次美好的机会，能够在这里神的殿里来我们敬拜神，能够来领受主的话。Ini saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua di tahun 2020 ini dan selamat juga menyongsong tahun yang baru 2021. Kiranya penyertaan Tuhan terus
Yang kita sudah alami sepanjang tahun berjalan ini, kita juga alami di tahun yang akan datang. Puji Tuhan, haleluya. 感谢主，我要恭祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。但愿新的一年，主仍然祝福我们，就好像今年神已经看顾了我们，度过了整年。感谢主。 Saya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, ini tema yang diberikan bagi saya, bangkit menjadi teranglah. Kembali dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, saya bacakan firman Tuhan ini. Bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan. 感谢主，今天我的讲题就是要从黑暗中我们发光。我们要打开以赛亚书第60章第1节到第2节。兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。看哪，黑暗遮盖大地，远岸遮盖万民，耶和华却要显现照耀你，他的荣耀显在你的身上。 Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana Nabi Yesaya menyampaikan kebenaran yang luar biasa. Satu penyampaian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi umat Tuhan. Sesudah mereka kembali dari pembuangan, mereka mendapatkan kebenaran yang luar biasa, memotivasi mereka untuk mereka bangkit dari keterpurukan yang ada, dari situasi yang ada. Sekian lama tahun mereka ada dalam pembuangan di tanah Babel. 那么我们看到以赛亚先知，他告诉这个已经被神的子民被掳弃的时候，多年他们回到耶路撒冷，他们有这个耶利米先知要告诉他关于神的真理。 Janji Tuhan tak pernah batal dalam kehidupan mereka. Bahwa janji Tuhan akan memulihkan keberadaan bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan kembali membawa mereka ke Yerusalem. Dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 神的应许呢，从不被取消。那么神呢，把他们带回耶路撒冷，要恢复他们，就是神的心事，他要告诉他们神的真理。 Gereja diminta Tuhan untuk kita semua bangkit menjadi teranglah. Kalau kita berbicara tentang bangkit, berarti ada sesuatu yang kita lakukan. Ada tindakan yang kita lakukan, ya. Tidak statis, ya. Tidak berbuat apa-apa, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan, ada action yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Dalam segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, saudara. Tuhan mau supaya kita bangkit. Ya. 那么现在呢，神要我们起来发光呢，因为在这个发光期间呢，我们必须有行动。神要我们在我们起来的时候呢，要采取一些行动，好让我们不断的迈进。 Dalam firman Tuhan, sebuah kisah yang luar biasa yang tentunya kita pelajari, yang kita telah terima, yang kita telah baca dalam Alkitab. Kisah yang begitu luar biasa tentang seorang anak bungsu yang ditulis dalam Alkitab bagaimana dia telah meminta warisan dari orang tuanya. Sebelum orang tuanya dipanggil Tuhan, dia telah meminta warisannya. Dan dia pergi dengan warisan yang ada, dengan harta yang dia dapat dari orang tuanya. Dia berfoya-foya, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Sampai satu waktu dia ada dalam keterpurukan yang luar biasa. Dia harus makan makanan sisa ya dari binatang yang ada. Membuat dia tidak berdaya pada waktu itu, saudara. 那么呢，圣经里记载有一个故事呢，就是一个小儿子，当他父亲还没有过世呢，他已经讨他的遗产。那么他把他所父亲那里得着的遗产呢，就花天酒地，就白白的这样失去了。等到他正在最苦难的时候，无可奈何的时候，他连畜生的食物他都要吃。 Itu dalam Lukas 15 ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. 我们看路加福音15章18到20节，小儿子说：“我要起来到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。”意思起来往他父亲那里去。 Jadi jelas sekali saudara yang diberkati Tuhan. Keadaan dari si bungsu ini. Dalam keadaan yang seperti itu. Tuhan memberikan kesadaran kuat bagi hidupnya. Untuk tidak terus dalam keadaan yang seperti itu. Dia harus bangkit. Dan ini yang dia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Aku harus bangkit. Terserah mau jadi apa di rumah Bapakku. Aku akan kembali ke tempatnya. Maka bangkitlah dia. Jadi ada sesuatu yang dia lakukan. Ada tindakan yang dia lakukan. 圣经里记载，他觉悟了，他一定要回到他的父亲那里去。他必须起来，无论在父亲那里他做什么，他也愿意。只要他能够再起来，再回到他父那里去。 Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Keadaan saat ini, keadaan yang luar biasa, saudara. Ya. Bahwa dijelaskan dalam Alkitab tentang sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Keadaan dunia ini dijelaskan dalam Alkitab. Kita ada pada satu situasi yang luar biasa. Ya. Penuh dengan kegelapan. Tapi puji Tuhan. Ya. 告诉我们这个黑暗遮盖大地，这个原暗遮盖万民。在这里，我们现在的情况就好像在黑暗里。 Terjadi satu persoalan yang serius akibat dosa. Manusia bermasalah dengan penciptanya. Sehingga dijelaskan dalam Alkitab bahwa manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Ditempatkan di situ. Ada pedang yang bernyala-nyala. Supaya manusia tidak kembali lagi ke Taman Eden. 那么这里一个很严重的问题呢，就是人已经犯错误对他的创造者，那么人失去了神的荣耀。那么在人犯了罪之后呢，被神赶出伊甸园，在那里有发光的剑，不允许人再回到他那里去，回到神的荣耀里。 Dan kehidupan manusia dikatakan dalam Alkitab penuh dengan kegelapan akibat dosa. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan besar bagi setiap kita. Kemurahan Tuhan begitu kuat dalam hidup kita. Allah melihat dunia ini bukan melihat karena ada banyak bangunan di dalamnya, karena ada tempat-tempat yang indah di dunia ini. Bukan, saudara. Tetapi mata Tuhan tertuju ke bumi ini karena ada setiap kita manusia yang berdosa yang perlu diselamatkan. Katakan amin.
那么神呢，我看到在这个世上呢充满了黑暗，神不是看在这个世上现在有多么多的大厦或者美丽的地方，神的眼呢看在这个犯罪人的心，那么神实实在在能够看到怜悯到这些犯罪的人。 Kelahiran Yesus Kristus di dunia ini membuat dunia yang gelap ini menjadi terang di hadapan Tuhan. Karena adanya pribadi Yesus. 那么耶稣的降生呢，来到这个世界上呢，那么给了这个世上有了亮光，因为有了耶稣在这个世上。 Dan tentunya tidak hanya berhenti pada kelahiran Yesus Kristus sampai dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itu, apa yang dia kerjakan itu adalah untuk seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini. 所以弟兄姐妹，耶稣的降生不只是单单降生而已，因为他在十字架上立的大功呢，就是为了所有全世界的人类。 Kalau saya pakai istilah di sini saudara, secara de jure, kematian Kristus di kayu salib itu berlaku bagi semua yang ada di bawah kolong langit ini. Setiap manusia yang ada. Tetapi secara de facto, secara pribadi kita, bagaimana kita, personal kita, pribadi kita dengan Tuhan, kita nikmati keselamatan dari Tuhan atas dasar apa? Roma 10 ayat yang ke-10. Di sana ditulis dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Apa yang dijelaskan dalam firman Tuhan? Di hati kita percaya. Ya. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. 所以我们看到呢，神呢，他如果以法律的眼光来看呢，耶稣是为了所有世上的人，但是如果以个人的眼光来看法呢，是最重要的是人与神之间的关系，如何怎样恢复跟神和好的关系。 Jadi setiap kita sebagai orang percaya yang percaya kepada pribadi Kristus dari hati kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita. Dan kita mengaku di mulut kita ini bahwa Dia Kristus adalah Tuhan. Maka setiap kita diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita memiliki hak untuk mendapatkan kerajaan sorga itu. Haleluya, puji Tuhan. 在罗马书10章10节，这里告诉我们，因为人是心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。所以，如果我们以心里来相信耶稣，接受他，那么口里承认，我们就已经被拯救了。所以，我们有天国的权利。 Saya selalu menggambarkan kematian itu, saudara, sama seperti kita bermain dengan anak kecil. Ya. Kita bermain dengan anak kecil, katakanlah cucu atau adik kita paling kecil, ya, yang masih balita, ya. Kita main dengan dia, ciluk, bah. 我时常形容呢，时就好像跟一些小童开玩笑这样。 那么好像闭眼开眼这样的方式。 Kalau kita cium, anak itu dia tahu siapa yang main seperti itu, dia akan senang, dia akan tersenyum, dia akan ketawa, saudara. Coba-coba orang lain yang dia nggak kenal, saudara. Ya, ciluk, wah, ini siapa ini? Muka model begini, ya. Minimal dia kalau nggak nangis, saudara, dia mengkerut dia punya di, saudara.
kematian sama seperti itu, saudara. Ya, ciluk, banyak kita di mana, saudara? Ya, ciluk, di sorga. Ya, ketemu dengan Kristus Yesus, kekasih jiwa kita. Haleluya, ada sukacita sampai pada kekekalan. Katakan amin. 那么我们看小孩子呢，如果我们闭眼，他闭眼的时候，他眨眼的时候，他看到认识的人呢，他就很高兴。但是如果他看到陌生的人呢，也许他没有哭，但是他可能这个眉毛或者是个愁眉苦脸。那么死就好像这样，那么我们死的时候，我们就闭眼，一张开眼的时候，我们在哪里呢？ Apakah kita mau tetap di dalam kegelapan dosa itu atau kepada terangnya yang ajaib itu? Amin, saudara. Kita menjadi gereja. Gereja Tuhan adalah eklesia. Ya. Dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. 那么，如果我们还是在罪恶里呢，我们就活在黑暗里。那么，这个教会的信徒呢，被神呼召出来，从黑暗哪里出来？ Kita anak-anak Tuhan, orang percaya, Tuhan telah pulihkan keberadaan kita. Itu sebabnya dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 所以呢，我们就好像一个儿子那里，我们要看现在以弗所书第5章第8节告诉我们：从前你们是在暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。 Paulus menyampaikan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus merupakan basis yang luar biasa kekristenan pada waktu itu, saudara. Ya. Dari Efesuslah Paulus pergi ke daerah di Asia kecil itu memberitakan kabar baik. Ya. Dia bangun sekolah Alkitab di sana. Ya. Keadaan orang-orang Efesus sebelumnya mereka hidup dalam kegelapan. Ya. Di sana ada sebuah kuil, ya. 所以呢，他这个使徒保罗呢写信的时候呢，他告诉了这些以弗所的教友呢，因为那里是一个有广大的信徒在那里。其实以弗所这个地方呢，是一个很不信主的地方，他那里一个大庙。 Begitu juga dengan setiap kita yang ada pada saat ini. Mungkin tadinya kita ada dalam kegelapan, tetapi karena anugerah Tuhan dan kita terima anugerah Tuhan itu, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita menjadi terangnya Tuhan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. 所以呢，我们就好像这些黑暗以前的人呢，但是因为神恢复了我们，我们被从黑暗中救出来，进入了光明，所以我们要感谢主。 Nah, kita perhatikan baik di sini, saudara. Produk dari terang itu, saudara. Bangkit menjadi teranglah. Dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, maksud saya ayat 9 dalam Efesus pasal 5 tadi. Ya. Apa yang dijelaskan di sana? Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, bagian akhir dari ayat yang ke-8. Ayat 9, karena terang hanya membuahkan kebaikan. Ya, pertama, saudara. Ya. 书第5章第9节，这里说光明所结的果子呢，第一就是一切良善。Ya. Ya.
Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Tadi saya singgung, ya, Lembaga Alkitab Indonesia menempatkan judul di ayat pasal yang kelima, hidup sebagai anak terang. Nah, bagaimana kita sebagai anak terang? Dijelaskan dalam firman Tuhan ini, ya, buah dari terang itu adalah kebaikan. 所以呢，在这里圣经里记载呢，我们如果要成为光明所结的果子是什么呢？就是第一件，就是一切良善。 Kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita ini diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Tadi saya katakan saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bukan hanya sekedar ya mengisi kekosongan kursi-kursi dalam gereja. Kita bukan hanya sekedar masuk sorga menjadi anak Tuhan. Tetapi ada sesuatu juga yang Tuhan minta dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang terang. 那么呢，我们在以弗所书第2章第10节那里告诉我们，要叫我们行善。行善的意思不只是说我们要充满在教会的空衣子呢，但是有一些事是要从我们付出。 Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. 我们看加拉太书第6章第9节，我们行善不可以擅自，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更应当怎样？ Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk setiap kita yang ada melakukan kebaikan. Menebar kebaikan dimanapun kita pergi dan berada. Itulah orang yang disebut hidup dalam terangnya Tuhan. Amin saudara. Ya. Tebar kebaikan saudara. Ya. Lakukan sesuatu yang baik. Karena apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Kita menabur baik, kita akan menuai baik saudara. 所以这里神告诉我们，有把一件事放在我们的心里，就是我们要行善，我们要撒这个行善的种子呢。所以如果我们能够撒这个行善的种子，我们也能够收获好的或者这个良善的结果。 Menabur saudara yang dikasih Tuhan dikatakan dalam Alkitab, menabur angin menuai topan. Ya. Ada sesuatu. Terima kasih Tuhan, aku sudah diberkati oleh Engkau. Sampai saat ini aku ada karena kemurahan Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupku. Mari kita berbuat baik. Dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan kehendaki kita pergi, di situ kita tebar kebaikan. 所以神要我们行善呢，好让我们无论我们到何处去，我们都要行这些善意的良善的事情，因为我们要感谢神，他已经给我们很大的恩典，好让我们能够再次经历他美好的祝福。 Undang di grup, waduh, udah lama lagi ya, grup SMA saya dulu. Baru 2 hari, ya, Rip, mantan ketua kelas kita. Woi. Ya. Hampir setiap hari kita lihat hal-hal yang seperti itu. Itu sebabnya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, lakukan yang terbaik. Amin saudara.
所以我们能够看在晚上呢，我们许多接到很多新闻或者信息，如同我在2天前呢，我在 WhatsApp 那里听到我以前的班长在高中的班长那里，他已经安息了。所以神如果给我们机会能够行善，我们要尽快的行这些善事。Tuhan kasih dalam hidup kita potensi-potensi ilahi dalam diri kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tabur kebaikan itu, saudara. Bahkan di sini ya khususnya bagi kawan-kawan seiman. Haleluya, puji Tuhan. 所以呢，我们就是要趁神还给我们机会，能够撒好的种子，因为神给我们特别的效力呢，好让我们能做到这些行善的事。就是我们能够带给人们祝福。Yang kedua, saudara, ya, keadilan. Terang buahnya adalah keadilan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dunia selalu menyuguhkan ketidakadilan. Dalam kitab Habakuk yang arti namanya pelukan kasih, menyampaikan apa-apa yang terjadi dalam pasal yang pertama, saudara. Salah satu yang dia ungkapkan di sana, keadilan muncul terbalik. Mungkin di hadapan kita, di depan mata kita, kita lihat sesuatu yang tidak adil. Ketidakadilan terjadi. 所以呢，第2件的光明的果子呢，就是公义公义是很重要。但是我们如果看哈巴谷呢，他在那里第1章的形容到这个公义呢，已经倒转过来，因为公义是很重要。Kadang-kadang kita melihat di sekitar kita, ya, apa-apa yang terjadi di sekitar kita, Tuhan gak adil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan itu adil dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Dia Allah yang terlalu adil dalam hidup kita. Dia menyatakan kasih setia yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Bahkan saat kita kurang setia, dia tetap setia bagi kita. Ya. Saat kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya melakukan ini itu, Tuhan tetap menyatakan kemurahan. 哈利路亚。所以呢，我们看到这个公义呢，是神要我们做到的，因为这个公义呢，是神是信实，他的公义是信实的呢。可是我们对神自己有时候不公平的对神。Dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi ini. Katakan amin. Haleluya. 如果我们看耶利米书第9章24节，夸口的却因有他的聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上行慈爱、公平和公义，因以此夸口，这是耶和华所说的。Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan keadilan dalam hidup kita. Berapa banyak yang percaya Tuhan itu adil? Haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan itu adil. Pertanyaannya, apakah kita adil dengan Tuhan? Nah ini saudara ya. Sederhana banget saudara. Ya. Kadang-kadang saudara ini kasih Tuhan. Ya. Kalau kita butuh sesuatu dengan Tuhan. Ya. Apalagi kita lagi kepepet, dipepet, terpepet. Ya. Waduh cepat sekali. Ya. Kita berteriak di hadapan Tuhan. Oh kemurahan Tuhan, Tuhan nyatakan belas kasihan bagi kita. Ya. 所以呢，神的公义呢是实实在在的，很公义的。有时候呢，是否我们对神公平呢？因为如果我们需要
正在被逼迫的时候、需要的时候，我们很简单的例子，我们要马上有神的帮助。 Tapi kadang-kadang kita nggak adil sama Tuhan. Ya. Berapa banyak pergi ke kantor tepat waktu. Ya. Kalau ke gereja, saya sih nggak lihat saudara ya. Saudara datang tepat waktu datangnya ke sini, karena saya di depan. Saya nggak lihat-lihat ke belakang. Fokus saja menyembah Tuhan di depan. Ya. Tapi banyak orang nggak adil juga sama Tuhan. Ya. Kalau dalam pekerjaan, lakukan, harus di sekolah, ya, cepat-cepat supaya tepat waktu. 所以呢，如果神是对我们很公义，但是我们自己对神不公平。比如说，我们如果上班的时间呢，或者上学的时间呢，我们每一次准时，但是呢，如果我们来教会，我们有时候迟到。 Ini hal yang sederhana, saudara. Teman saya di Surabaya, ya, saya juga kaget, saudara, ya. Dia jam 8 ibadah. 8 kurang 5 dia tutup pagar. Saya bilang, lah kalau jemaat datang gimana? Biarin. Ya, tutup. Kalau ada orang baru, ya saya ngomong sama orang baru. Ibu, Pak, ibadah di tempat ini jam 8. Kalau mau datang lagi minggu depan jam 8. Jam 8 kurang sudah masuk. 那么我有一位同工呢，在思水，我也近期他行这一切，就是他的机会呢是8点早上开始，但是8点差5分呢，他就把大门关上。那么我问他，比如有人要来呢，他说呀，他不能接受。有新的会友要来呢，我说呀，你下个礼拜在8点准时或者8点前来到聚会。 Allah mau supaya kita juga berlaku adil dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Dia Allah yang adil. Tuhan mau juga setiap kita yang ada. Yang adalah orang-orang yang sudah dikategorikan sebagai orang-orang terang. Produk terang adalah hidup dalam keadilan. 那么神呢，他要我们公义呢，因为我们身为光明之子呢，我们的国子也就是公义。 Yang berikut saudara, ya, kebenaran. Kebenaran. Produk dari terang itu adalah kebenaran. Kalau kita berbicara tentang kebenaran saudara, ya, ada beberapa hal yang saya pahami tentang kebenaran itu. Ada kebenaran yang disebut kebenaran empiris menurut pengalaman. 那么呢，第3件的国子呢，就是真理或者诚实。那么照我了解呢，真理呢有很多种。那么真理或者正事呢，第一个就是说。 凭他自己的经验。 Dulu gereja kita, GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, bapak-bapak gereja dulu, ya, ada yang lagunya, liriknya, biar saya miskin di bumi, tapi kaya di sorga. Itu lagu yang membuat mereka, memacu semangat mereka. Ya, dengan keadaan waktu itu serba minim, ya, mereka melayani Tuhan dengan pengharapan di sorga ada emas, ya, kaya di sorga. Jadi biar saya miskin di bumi tapi kaya di sorga. Berapa banyak yang mau miskin di bumi tapi kaya di sorga? 我们以前几十年的同工，在我们印尼无衔接教会呢，有一种精神。 有一首诗呢是这样描写，就是说，无论我在世上贫穷，但是我在天上富有。他们虽然在这个世上很多的缺乏，但是他们他们精心的进行神的工作，因为他们知道有这个祝福等待他们在天家。 Tapi itu lagu kebenaran, ya.
Sesuai dengan pengalaman pada masa itu, saudara. Begitu luar biasa. Karena para pionir kita dulu melayani begitu luar biasa. Terkadang cuma baju satu di badan. Dia pakai basah kering. Karena keadaan, karena situasi yang ada. Berbeda memang pengalaman satu dengan yang lain. Generasi satu dengan generasi yang lain. 那么呢，我们以前的这个五旬节教会的先锋牧师呢，他们的确有这样的精神，他们凭他们自己的经验，不断的进行神的工作。当然，时代与时代不同，各有各的自己的经验，所以经历不同的这个也许不同的真理。 Kebenaran apa lagi, saudara? Kebenaran etika. Ini berhubungan dengan yang namanya budaya setempat. Budaya setempat berbeda satu dengan yang lain, tapi itu dianggap kebenaran. 那么另一种呢的真理是什么呢？就是这个道德的真理。道德的真理呢，与当地的文化非常有关系。 Saya ngajar di STT etika terapan di program pasca sarjana. Ada satu bapak dari suku ini, dia cerita. Orang muda dia bisa marah-marah kepada orang yang sudah ubanan. Udah katakanlah 60-an, 70-an. Dia bisa marah. Saya bilang, kok bisa begitu? Oh ya. Karena apalah gitu. 那么他曾经有人这样的告诉我，虽然我在这个神学院身为一位教师，就是教这个道德这个硕士的，那么这一些人呢，曾经告诉我，有一些年轻人呢，他们责骂比较年老的人，比如说60、70岁的人，我很惊奇，为什么他们能够这样做？ Ada kebenaran yang namanya disebut kebenaran secara ilmiah. Kebenaran yang diuji coba secara ilmiah. Tapi kadang-kadang juga saudara belum menemukan sesuatu yang tepat di sana. Kadang-kadang berbeda hasil diagnosa, dokter berbeda-beda. Tapi ada satu kebenaran di atas kebenaran, yaitu kebenaran firman Allah. 那么也有不同的真理，就是科学的真理呢。但是这些科学的真理呢，经过一些试验它的结果呢，也许有一些不同。但是这一些是不同的真理。最重要的呢，有一个真理，就是在真理中的真理。 Ini yang kita ikuti dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Kristus adalah kebenaran. Firman adalah kebenaran. Katakan amin. 所以这个真理呢，是我们必须跟随的，就是基督就是真理，神的话就是真理。 Banyak orang baik, tapi belum tentu dia benar. Orang benar sudah pasti dia baik. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Orang baik banyak, dia tebar kebaikan kemana-mana. Dia beramal kemana-mana. Istrinya 3, istrinya 5. Ini enggak benar. Makanya saya katakan ada banyak orang baik tapi belum tentu benar. Kita mau hidup dalam kebenaran Kristus. Katakan amin. Haleluya. Produk dari terang itu adalah kebenaran. Itu yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. 那么呢，这个真理呢，有很多人呢，他们也不懂得到底什么是真理。
主要的呢，就是很多好人呢，不一定是对的。他们无论行了许多的善事，但是不一定他们的所做的是对的。比如说，这个很慈善的人呢，他有3个或者5个妻子，那不是真理。所以真理，真正的真理呢，是由神那里给我们的，这是我们所跟随的。Daniel dalam Alkitab dia berketetapan untuk tidak makan makanan raja. Dia hidup dalam integritas yang kuat. Dia tetap hidup dalam kebenaran yang dia yakini itulah kebenaran yang harus dia lakukan. Diuji coba, ternyata Daniel yang arti namanya Tuhan adalah hakimku. Ditemukan dia 10 kali lipat lebih pintar dari yang lain. 当以理呢是懂得真理的人，他集结皇宫的事务，他以设备的人的智慧在哪里？因为他有美好的道德，他也行神的真理。Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang memang ketika kita ada dalam kebenaran, konsekuensi dari sebuah kebenaran kadang-kadang bukan semua baik yang kita dapat. Tidak semua menyenangkan, saudara. Yohanes Pembaptis ketika dia ada dalam kebenaran, dia tegur Herodes mengambil istri saudaranya. Konsekuensi dari kebenaran yang dia lakukan, dia harus ada dalam penjara. 真理呢，不一定能够把我们的带到我们所要到的，或者我们感到舒畅。比如说，施洗约翰，他这被洗礼完，拿他兄弟的妻子，其他兄弟的妻子，那么他责备他的时候，但是他得到的这个结果是不爽快的。 Kadang-kadang sulit untuk kita berdiri atas kebenaran itu, saudara. Tapi saya percaya setiap kita yang sudah mengalami terangnya Tuhan dalam hidup ini, yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup ini, kita mau berdiri dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Sekali kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita. Bangkit, jadi teranglah. Haleluya, puji Tuhan. Ada sebuah tindakan dalam diri kita. Kita tidak tetap diam dengan keadaan yang ada, dengan situasi yang ada, saudara. 所以呢，神要我们兴起发光，因为我们仍然成为神的子女，我们一次成为神的子女，我们要仍然成为神的子女。一次耶稣，我们仍然要耶稣，因为神要通过我们呢，真正的发出神的子女的光。 Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu luar biasa. Sepanjang tahun ini, puji Tuhan, kita bisa lewati sampai saat ini. Kita masih berdiri kuat karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang telah kita lewati, saudara. Ada hati kita lemah, Tuhan berikan kita kekuatan. Ketika kita sakit, kita dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Ketika tertutup jalan, Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Haleluya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita. 我们先进面对了种种的苦难、种种的问题，但是我们知道有一爱我们的神，他给我们出路，他打开，他帮助我们，在我们正在需要他的时候，他随时是我们的帮助者。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pesan Natal pada jam ini, pada ibadah ini, haleluya. Biar setiap kita yang ada, mau dalam perjalanan hidup kita, kita mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam terangnya Tuhan. Kita telah
diambil oleh Tuhan. Dari kegelapan ditempatkan kepada terangnya Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya mari setiap kita yang ada tebar kebaikan dimanapun kita pergi dan berada. Hidup dalam keadilan. Haleluya. Adil kepada sesama, adil kepada Tuhan juga. Dan hidup kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga benar-benar kita akan menikmati bagaimana Tuhan akan menolong perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita akan seperti apa yang dalam firman Tuhan. Tetap naik, tidak turun. 那么神呢，要我们在这个圣诞的信息里，就是要发光。主要的发光是什么呢？就是要结果子。那么我们要行善，到处何处我们能够行善，我们就照神的话，我们要行善。而且最主要的，我们也要或者有公义，对别人我们要有公义的心，而且我们要活出真理来。 Kita akan seperti fajar, naik terus sampai rembang tengah hari. Perjalanan hidup kekristenan kita akan terus naik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita. Bangkit jadi teranglah. Kasih tahu kiri kanan saudara, bangkit jadi teranglah. 所以呢，我们要好像阳光这样。 从早晨高升到中午，我们的基督徒的路程呢，我们也要由主把我们高升起来，好让我们能够结光明的种子。所以我们要兴起发光。 Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan baik, Tuhan mengasihi hidup kita. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus hidup ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya dalam perjalanan hidup kita terus menyenangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. 哈利路亚！我们要赞美主，我们要起立，我们要一同来歌颂这首诗，叫做《我讨主的喜悦》。 Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin, haleluya. Jadi berjana untuk hormatku, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Amin, amin. Kuduskan hingga tulus selalu, Agar kami menyenangkanmu. agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Seberapa kita yang ada pada saat ini, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Dahulu kita ada dalam kegelapan, tapi kasih karunia Tuhan diubahkan hidup kita menjadi terang di dalam terangnya Kristus. Dan Tuhan mau setiap kita sebagai terangnya, kita menjadi terang yang ajaib dimanapun kita pergi dan berada. Menebarkan kebaikan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran. Karena itulah yang dirindukan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita terus dapat menyenangkan Tuhan.
menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini menyenangkan. Menyenangkanku. Amin. Serahkanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan. Menyenangkanmu. Serahkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Serahkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Itulah kekuatan dalam hidup kami, pedoman penuntun dalam jalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar, memulihkan keberadaan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang disebut terangnya Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami terus dapat menyenangkan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang hadir saat ini, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tertutup jalan Tuhan, buka jalan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Biar Engkau dipermuliakan dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang diberkati berkata bersama amin. 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 Bangkit berdiri saudara.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab yang tadi disampaikan dalam firman Tuhan dari Yesaya pasal 60, bangkitlah menjadi teranglah, itulah yang menjadi tema Natal dari GBDI Ketapang, Kramat, dan Soho. Dikatakan tadi, kita harus memiliki dampak. Dalam Efesus tadi dikatakan juga bahwa terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Seperti yang tadi Bapak Pendeta Musuh sudah katakan, itu yang tidak ada dalam dunia. Tidak ada dalam dunia yang gelap. Tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Tetapi kita orang-orang terang, itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ada ayat dalam Matius katakan bahwa kita ini seperti terang, kita ini seperti kota di atas bukit. Orang-orang yang di bawah, yang dalam gelap bisa melihat kota yang ada di atas, yang memiliki terang yang ada di atas bukit. Dan kalau kita baca lagi di Yesaya pasal 60 ayat setelah ayat kedua dan seterusnya, di situ dikatakan mereka yang dalam gelap akan datang kepada terang itu. Haleluya. Ruangan ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang masih dalam kegelapan. Asal kita memiliki dampak yang baik kepada mereka semua. Terima kasih buat firman Allah yang menguatkan kita pada siang ini. Biar menjadi tekad kita semua. Kita menjadi dampak. Jadi terang yang bisa dilihat dan terang itu menarik orang untuk datang mengenal kepada Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu mengakhiri ibadah pada sore hari ini kita mau naikkan lagi tadi pujian yang dikatakan, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
pengakuan kami Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami hidup, kami mau hidup buat Engkau. Menjadi terang Tuhan. Mancarkan terang untuk orang-orang yang masih ada dalam kegelapan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan pada siang hari ini. Menguatkan kami, memotivasi kami Tuhan untuk tetap hidup benar. Karena kami tahu melalui terang firman Allah yang ada dalam kami, itulah yang dapat membawa jiwa-jiwa datang mengenal kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman-Mu, mau berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan bukakan lagi rahasia-rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada orang-orang yang merindukan firman yang segar itu. Menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy Kita semua yang percaya berkata, Amin. Amin.